Halo, ketemu lagi pada series Explore Herbal. Jadi setelah sebelumnya kita sudah memahami terkait herbal itu apa, kemudian kandungan dari bahan herbal apa, termasuk proses penyarian atau penarikan herbal senyawa di dalam herbal itu bagaimana. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dari ekstraksi. Jadi bagaimana cara mengoptimalkan penarikan atau perolehan kandungan kimia dari tanaman. Simak video berikut ini. Halo Sobat Exploring Herbal, kembali lagi pada series Explore Herbal kali ini. Jadi kita kali ini akan membahas terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari ekstraksi. Jadi sebelumnya kita sudah membahas terkait bahan herbal, kemudian kandungan dari herbal itu sendiri, salah satunya metabolit sekunder. Kemudian kita juga sudah membahas terkait proses penarikan metabolit sekunder yang kita sebut proses ekstraksi. Nah, kali ini kita akan belajar bersama apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi untuk memperoleh hasil ekstraksi yang optimal. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil ekstraksi di sini ada beberapa, seperti suhu, waktu, jenis pelarut, perbandingan bahan dan pelarut, serta ukuran partikel. Jadi dari suhu, di sini ada suhu panas, suhu dingin, atau pada suhu ruang. Nah, suhu ini akan mempengaruhi besar perolehan dari senyawa metabolit sekunder yang kita mau ambil. Pada umumnya, pemanasan itu dapat mengoptimalkan proses ekstraksi. Namun, perlu diperhatikan pula kestabilan dari senyawa-senyawa yang ingin kita ambil atau targetkan pada suhu tertentu. Jadi, ada beberapa senyawa yang punya sifat termolabil, sehingga tidak bisa diekstraksi dengan suhu yang terlalu panas. Seperti itu. Kedua, tentang waktu. Jadi waktu di sini cenderung membantu proses ekstraksi. Jadi semakin lama ekstraksi dilakukan, apalagi ditambah suhu, ditambah pengadukan, maka hasil ekstraksi akan meningkat. Namun juga perlu mendapat perhatian ketika ekstraksi dilakukan dengan pemanasan. Karena seiring berjalannya waktu, suhu dapat meningkat dan zat-zat yang termolabil menjadi rusak. Justru hasil ekstraksi menurun atau zat-zat sudah terdekomposisi. Kemudian jenis pelarut. Jenis pelarut ini terkait dengan filosofi dari ekstraksi yaitu like dissolve like. Kita menggunakan pelarut yang sesuai untuk kandungan yang kita inginkan. Jadi kalau kita ingin mengekstraksi lebih banyak senyawa polar, maka gunakanlah pelarut yang bersifat polar. Begitu pula sebaliknya, gunakan jenis pelarut yang non-polar atau tidak larut air untuk menarik senyawa-senyawa yang juga susah larut di dalam air. Yang berikutnya yaitu perbandingan bahan dan pelarut. Di sini maksudnya adalah seberapa banyak pelarut yang kita gunakan untuk menyari bahan herbal kita. Umumnya, semakin banyak pelarut, maka semakin optimal proses ekstraksi. Karena kalau pelarut sudah jenuh, jadi sudah eh, mengandung banyak kandungan dan tidak bisa menarik lagi, maka proses ekstraksi berhenti seperti itu. Walaupun di dalam bahan herbal masih tergantung banyak kandungan, sehingga penambahan pelarut baru untuk kiranya bahan herbal yang diperkirakan masih ada isinya, kandungan kimianya masih ada, kita gunakan pelarut baru atau kita lakukan proses ekstraksi kedua, ketiga, dan seterusnya. Perlu mendapat perhatian di sini kalau uh, pelarutnya punya nilai mahal seperti itu. Jadi perlu dipertimbangkan rasio cost and benefitnya. Apakah dengan penambahan pelarut, jadi tentu menambah biaya, menambah waktu ekstraksi juga, apakah sebanding dengan perolehan ekstrak yang kita peroleh atau setara nilainya dengan ekstrak yang kita peroleh. Kemudian yang terakhir adalah ukuran partikel.
Jadi kita tahu bahwa senyawa metabolit sekunder itu adanya di dalam sel, sehingga kita perlu memperkecil ukuran partikel dari bahan herbal supaya pelarut itu mampu menjangkau metabolit sekunder yang ada di dalam sel. Sering kita perlu mengiris, kita perlu menggeprek, menghancurkan bahan herbal itu, atau sampai ke tingkat serbuk seperti itu untuk membantu proses ekstraksi. Jadi supaya akses pelarut itu semakin dekat dengan inti sel. Nah, di sini ada beberapa gambar praktek sederhana dari proses ekstraksi. Jadi, pada gambar sisi kanan ini terlihat bahwa cairan berwarna cenderung lebih gelap, lebih pekat dibanding yang sebelah kiri. Nah, ini adalah proses ekstraksi wedang uwu di dalam air. Jadi, di sini sama-sama menggunakan air hangat, jadi suhu sekitar 30 sampai 40 derajat Celcius. Gelas yang kanan adalah ekstraksi pertama. Jadi wedang uwu, simplisia wedang uwu dimasukkan pertama, kemudian ditunggu sekitar 5 menit, lalu ampasnya dimasukkan ke gelas kedua. Jadi gelas kedua masih berwarna kemerahan karena ampas dari gelas pertama itu masih mengandung zat-zat metabolit sekundernya, sehingga dianggap proses ekstraksi pada gelas pertama itu belum optimal. Bisa karena suhunya kurang panas sehingga proses pelarutan kurang optimum, atau karena volume airnya ini sudah jenuh sehingga ekstraksi tidak berlangsung lagi dan berlangsung kembali ketika ditambahkan pelarut baru. Namun tentu dari sisi konsentrasi, yang pertama lebih besar, kemudian kedua dia akan menurun hingga ke gelas kesekian itu sudah tidak berwarna lagi atau sudah tidak terjadi proses ekstraksi karena di dalam ampas yang dilarutkan itu sudah habis kandungan kimia yang bisa tertarik. Kemudian ini adalah percobaan ukuran partikel. Jadi di gelas kiri adalah air dingin, air suhu ruang yang diberikan irisan kunyit. Jadi kunyit hanya diiris. Nah, ini air berwarna kekuningan tapi tidak begitu dingin, tidak sekuning uh, gelas kanan. Gelas kanan ini kunyitnya diparut sehingga ukuran partikelnya tentu jauh lebih kecil dibanding kunyit iris. Nah, di sini membuktikan bahwa pengecilan ukuran partikel mampu mengoptimalkan proses ekstraksi. Jadi semakin banyak sari kunyit yang bisa terambil masuk ke dalam air. Nah, ini percobaan antara panas dan dingin. Jadi gelas kiri ini air dingin, gelas kanan menggunakan air yang cenderung lebih hangat. Sama-sama sampelnya berupa parutan kunyit dengan jumlah yang relatif sama. Ini dapat dilihat bahwa air dingin itu kurang optimal mengekstraksi kunyit, sedangkan yang kanan ini cenderung lebih baik, gitu, lebih banyak menyari kandungan dari kunyit sehingga warnanya lebih pekat. Ini membuktikan bahwa panas membantu proses ekstraksi seperti itu. Nah, itu adalah beberapa penjelasan atau pembahasan terkait bagaimana cara mengoptimalkan proses ekstraksi. Semoga sahabat Explore Herbal paham terkait ekstraksi dan bagaimana pengaplikasian dari proses ekstraksi itu, serta bagaimana cara mengoptimalkan proses ekstraksi supaya minuman herbalnya lebih berkhasiat karena kandungannya lebih banyak. Sekian video kali ini, jangan lupa like dan subscribe dan tunggu video series Explore Herbal berikutnya. Dadah.